kita akan membahas lebih lanjut tentang organel-organel sel, dan kita akan mulai dengan organel vakuola. Secara struktural, bentuk dari vakuola ini, seperti kantung. Ini contoh vakuola yang berada pada sel tumbuhan, dan ini contoh vakuola yang berada pada sel hewan. Berbentuk seperti kantung membundar dengan disusun oleh lapisan lipid dan protein atau lipoprotein. Sekali lagi diingatkan bahwa lipid tersendiri adalah lemak. Nah, untuk sel tumbuhan dan sel hewan memiliki ukuran vakuola yang berbeda. Kalau pada vakuola sel tumbuhan ukurannya lebih besar daripada vakuola yang ada pada sel hewan. Kemudian ada 3 jenis vakuola. Yang pertama ada vakuola tengah. Ini biasanya terdapat pada sel tumbuhan dengan ukuran yang sangat kecil dan banyak terdapat pada sel-sel tumbuhan yang masih muda. Dan kemudian sel vakuola tengah ini dia akan menjadi ukuran yang lebih besar, menjadi 1 ketika tumbuhan atau sel-sel pada tumbuhan itu sudah dewasa. Dan vakuola tengah ini dia berperan dalam penyimpanan air dan juga ion mineral. Kemudian yang berikut ada vakuola berdenyut. Nah, kalau vakuola berdenyut ini dia ada pada kelompok protozoa atau mikroorganisme yang mirip hewan, tetapi dia bukan hewan. Contoh protozoa ini adalah amoeba. Nah, untuk kelompok amoeba memiliki vakuola berdenyut. Dan vakuola berdenyut ini berdasarkan namanya juga berdenyut, berarti dia selalu melakukan satu keadaan kontraksi. Dia selalu dalam keadaan kontraksi atau berdenyut. Apa yang dia lakukan ketika dia dalam kondisi berdenyut atau berkontraksi? Nah, yang terjadi di sini adalah terjadi pompa air di dalam dia, jadi dia mengontrol kondisi air di dalam sel sehingga antara kondisi cairan di dalam sel dan di luar sel itu stabil. Nah, berarti dapat juga diartikan sebagai osmoregulator, mengatur tekanan air dalam sel. Nah, kemudian yang ketiga vakuola makanan. Kalau vakuola makanan ini juga ada pada sel hewan yang berperan sebagai pencerna makanan, dan ini juga pada protozoa. Dia mencerna makanan secara fagositosis. Secara fagositosis ini maksudnya vakuola tersebut dia akan bergerak mengelilingi, dia akan bergerak mendekati makanan, kemudian atau senyawa organik. Kemudian dia akan membuka lapisan membran vakuola, itu akan terbuka membentuk mulut, dan disitulah bagian-bagian lain vakuola akan bergerak mengelilingi senyawa organik tersebut. Kemudian senyawa organik tersebut langsung ditelan oleh sel vakuola tersebut. Jadi disebut secara fagositosis, di mana proses memakan makanan yang langsung dicaplok oleh sel itu sendiri. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran sangat besar dan berisi cadangan makanan dan juga senyawa pigmen. Kemudian pada sel hewan ini vakuola akan sangat berukuran kecil. Di dalam vakuola ini dia banyak mengandung garam organik seperti glikosida, butir, pati, dan juga enzim. Yang berikut adalah badan mikro. Badan mikro atau biasa disebut juga dengan kalau pada tumbuhan ada yang disebut dengan peroksisom, kemudian ada juga yang pada sel hewan itu disebut dengan peroksisom, sementara pada sel tumbuhan disebut dengan glioksisom. Dan ukuran dari badan mikro ini dia berdiameter 0,3 sampai 1,5 mikrometer, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Kemudian bentuknya ini agak bulat dan dia juga menyerupai lisosom atau kantung. Nah, kalau pada sel hewan di sini dia membantu penyerapan cahaya dan respirasi, kemudian melindungi sel dari H2O2 dan berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Itu kalau pada sel hewan. Sementara kalau pada sel tumbuhan dia berperan dalam penyimpanan pada jaringan penyimpanan dan biji.
yang fungsinya mengatur proses metabolisme asam lemak, mengubah asam lemak menjadi karbohidrat di dalam biji, dan dia berperan di dalam menyiapkan energi bagi metabolisme saat tumbuhan mengalami perkecambahan biji. Nah, struktur yang berikut adalah lisosom. Lisosom ini biasanya dia dihasilkan oleh aparatus Golgi atau badan Golgi, di mana membran dari badan Golgi ini akan membentuk kantung-kantung kecil, kemudian kantung ini dia menghasilkan enzim-enzim hidrolitik. Enzim-enzim hidrolitik atau hidrolisis ini dia punya peran yaitu menghancurkan. Dia berperan untuk menghancurkan. Nah, contoh enzim hidrolisis itu adalah fosfatase, lipase, dan proteolisis. Jadi ada fosfat yang bisa menghancurkan, ada juga dari unsur lemak dan ada juga dari unsur protein. Kemudian lisosom ini sendiri dia menghasilkan zat kekebalan sehingga dia banyak ditemukan pada sel-sel darah putih di dalam tubuh kita. Dan dia juga bersifat autofagi, autolisis, dan menghancurkan makanan secara endositosis atau di dalam sel. Kemudian lisosom sendiri dia memiliki fungsi penting bagi tubuh, yaitu ada penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler, artinya terjadi pencernaan di dalam sel yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh lisosom. Yang berikut, dia juga menghasilkan enzim hidrolitik yang fungsinya untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Yang berikut, mengeluarkan enzim secara eksositosis untuk membantu proses osteoklas. Nah, secara eksositosis ini dia mengeluarkan enzim dari dalam sel keluar sel dan membantu proses osteoblas atau osteoklas ini, artinya proses pembentukan sel-sel tulang. Kemudian dia juga bersifat autofagi. Nah, autofagi ini dia mencerna, lisosom ini dia mengeluarkan enzim untuk mencerna berbagai sel di dalam tubuh kita yang sudah tua ataupun rusak dengan bantuan enzim. Nah, sel yang sudah tua, misalkan kita mengalami regenerasi pada sel-sel kulit. Nah, itu berarti sel kulit yang sudah tua akan digantikan oleh sel-sel yang masih muda. Kemudian misalkan sel yang rusak akibat kita mengalami sakit, diserang oleh ada jaringan tubuh dan sel-sel tubuh kita misalkan diserang oleh virus ataupun bakteri, sel-sel yang rusak itu kemudian mengalami pemulihan dan digantikan. Nah, yang mencernanya ini adalah lisosom, enzim yang dihasilkan oleh lisosom. Yang berikut adalah bersifat otolisis. Otolisis sendiri ini dia mencerna sel yang tidak terpakai lagi dan material yang ada pada sel-sel itu dipakai untuk membentuk sel dan jaringan yang baru. Nah, contohnya ini misalkan pada kecebong katak. Ketika katak masih berukuran kecebong, dia akan mengalami pemutusan pada bagian ekornya. Pada berudu dia memiliki ekor. Pada saat dia mencapai kecebong dan dia akan mencapai usia dewasa, ekornya sudah hilang. Kemana ekornya itu? Bukan terputus, tapi lama-kelamaan ekor itu mereduksi atau semakin hari memendek. Nah, dengan demikian senyawa-senyawa organik yang pentingnya untuk pembentukan ekor itu dia direduksi dan digunakan untuk membentuk jaringan-jaringan baru menuju katak dewasa. Nah, kemudian ada lisosom ini dia ada dua, yaitu lisosom primer dan sekunder. Lisosom primer memproduksi enzim yang belum aktif, berfungsi sebagai vakuola makanan. Kemudian lisosom sekunder ini lisosom yang sudah menghasilkan enzim yang aktif untuk mencerna kegiatan-kegiatan di dalam sel. Nah, untuk itu penting keberadaan lisosom di dalam tubuh kita, di dalam sel-sel tubuh kita.